Selamat malam, yang terhormat Bu Wilda Susanti, Eskom Mkom, selaku dosen pembimbing mata kuliah basis data. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil studi kasus basis data kami. Sebelum itu, saya harus memperkenalkan dulu, nama saya Willy Fernando dengan NIM 2055202003 dan teman saya Vincent Kosasi dengan NIM 2055202048. Tema studi kasus basis data kami yaitu membangun Entity Relationship Diagram Sistem Reservasi Pemesanan Kamar Hotel. Sebelum membangun ERD suatu sistem, kita harus membuat rancangan-rancangan database yang akan dibuat. Berikut ini merupakan list rancangan-rancangan database yang akan dibuat dalam sistem reservasi kamar hotel, pemesanan kamar hotel. Yang pertama yaitu tamu datang dan harus melakukan pemesanan alias booking kamar hotel di bagian reservasi. Kemudian tamu dapat memilih tipe-tipe kamar yang ada serta fasilitas yang diinginkan dengan harga yang sesuai dengan tipe tersebut. Yang ketiga yaitu reservasi akan merekam dan mencatat waktu check-in atau waktu masuk dan waktu check-out atau waktu keluar. Setelah itu, pihak hotel akan menyiapkan kamar-kamar dan fasilitas yang telah dipilih oleh tamu. Tahap pertama dalam membangun ERD, kita harus menentukan entitas. Artinya menentukan peran, kejadian, lokasi, hal nyata, dan konsep di mana penggunaan untuk menyimpan data. Dari kasus yang sudah saya jelaskan, maka dapat diambil dan diidentifikasikan bahwa entitas yang terkait sebagai berikut. Yang pertama, tamu. Yang kedua, entitas reservasi. Yang ketiga, entitas kamar. Yang keempat, entitas fasilitas. Dan yang kelima, entitas resepsionis. Dan yang keenam, entitas transaksi. Tahap kedua yaitu menentukan relasi. Artinya menentukan hubungan antar pasangan entitas menggunakan matrik relasi. Berikut ini merupakan gambar dari matrik relasi di mana sudah diisi dengan entitas dan relasi-relasinya. Jadi cara bacanya seperti begini. Entitas tamu memilih entitas kamar, artinya tamu memilih kamar. Kemudian tamu memilih fasilitas dan tamu memesan di bagian reservasi dan tamu melakukan transaksi. Setelah itu kamar dipilih oleh tamu dan kamar memiliki fasilitas. Yang ketiga, fasilitas dipilih oleh tamu, fasilitas dimiliki kamar. Dan yang keempat, reservasi dipesan oleh tamu, reservasi dikelola oleh resepsionis, dan reservasi memproses transaksi. Yang kelima, resepsionis mengelola reservasi. Yang keenam, transaksi dilakukan oleh tamu, dan transaksi diproses oleh reservasi. Tahap ketiga yaitu menggambar Entity Relationship Diagram sementara, di mana entitas digambarkan dengan kotak dan dihubungkan dengan garis. Jadi berikut merupakan gambar ERD sementara. Jadi kotak ini dengan kotak ini merupakan entitas. Kemudian yang berbentuk diamond ini merupakan relasi. Jadi hubungan entitas hubungannya begini. Tamu memilih kamar, kemudian kamar memiliki fasilitas, dan tamu itu memilih kamar dan memilih fasilitas. Setelah memilih kamar dan fasilitas, maka sebelum diproses oleh bagian reservasi, tamu akan memesan di bagian reservasi, di mana reservasi itu dikelola oleh resepsionis. Setelah tamu melakukan pemesanan di bagian reservasi, maka reservasi akan mengeluarkan biaya transaksi yang harus dibayar. Kemudian tamu harus membayar transaksi tersebut. Nah, dari gambar ERD sementara, maka sudah menggambarkan suatu sistem ya, seperti kasus yang saya jelaskan tadi. Tahap yang keempat yaitu menentukan kardinalitas, artinya menentukan jumlah kejadian satu entitas untuk sebuah kejadian pada entitas yang berhubungan. Kardinalitas itu terdiri dari one to one, one to many, dan many to many. Jadi, dari kasus tersebut, kardinalitas antar entitasnya itu seperti berikut. Yang pertama, tamu dapat memilih dari satu kamar, artinya itu banyak tamu itu dia itu dapat memilih banyak dari kamar.
maka kardinalitasnya many to many. Kemudian kamar memiliki lebih dari fasilitas, benar kan? Kemudian tamu dapat memilih lebih dari satu fasilitas yang ada. Artinya banyak tamu tersebut dapat memilih fasilitas seperti fasilitas makanan, fasilitas kolam renang, dan lain sebagainya. Jadi kardinalitasnya itu many to many. Yang keempat yaitu tamu yang sudah memilih kamar dan fasilitas akan memesan pilihan yang ada di bagian reservasi, di mana banyak tamu itu hanya akan memesan di bagian reservasi, dan bagian reservasi itu hanya satu, maka hubungan kardinalitasnya itu many to one. Berikutnya, pilihan yang telah dipilih oleh tamu akan diproses di bagian reservasi. Banyak pilihannya akan diproses oleh reservasi, artinya sama seperti tadi, many to one, dan kemudian reservasi akan dioperasikan oleh satu resepsionis. Artinya satu reservasi hanya diproses oleh satu petugas resepsionis. Kardinalitasnya itu one to one. Kemudian bagian reservasi akan memproses tagihan atau transaksi, di mana kardinalitasnya yaitu one to one, dan kemudian transaksi akan dibayar oleh tamu yang bersangkutan, di mana kardinalitasnya itu one to many. Setelah itu, jika kita masukkan kardinalitas ke dalam RD sementara, maka jadilah sebagai berikut, di mana many-nya di tamu, kemudian dia memilih kamar kan, many juga, maka tamu memilih kamar many to many, kemudian many to many, setelah itu many to one to one, many to one, dan akhirnya one to many dan many to many. Tahap kelima yaitu kita harus menentukan kunci utamanya, alias ID-nya atau identitasnya gitu. Artinya menentukan atribut yang mengidentifikasi satu dan hanya satu kejadian masing-masing entitas. Kunci utama dari entitas-entitas yang sudah bersangkutan itu yang pertama tamu. Jadi kunci utamanya itu yang unik itu kan nomor induk, maka kunci utamanya nomor induk. Kemudian yang kedua kamar kamar, kunci utama atau primary key-nya ID kamar. Yang ketiga fasilitas, kunci utamanya ID tipe. Yang keempat transaksi, kunci utamanya nomor pemesanan. Dan yang kelima reservasi, kunci utamanya nomor pemesanan juga. Yang keenam resepsionis, kunci utamanya nomor petugas. Yang keenam, menggambar entitas relationship diagram berdasarkan kunci-kunci yang sudah kita tentukan, dan kemudian menghilangkan relasi many to many, dan memasukkan primary key dan kunci tamu pada masing-masing entitas. Karena many to many itu tidak dapat membuat sebuah sistem, maka kita pisahkan dulu. Seperti tadi kan tamu, hubungan tamu dengan kamar kan dia many to many, maka kita sisipkan di antara tamu dan kamar, muncullah sebuah entitas baru yaitu tamu strip kamar, di mana hubungan kardinalitasnya itu tamu jadi one to many, jadi many to one gitu. Jadi kunci utama tadi nomor induk kita masukkan ke dalam, dan atributnya itu kita gambarkan dengan bulat oval begitu. Ya dari sini, dari ERD yang saya sajikan ini, kunci utamanya itu ini nomor induk, ID kamar, ID tipe, nomor pemesanan, nomor petugas, kemudian nomor pemesanan. Jadi kamar tamunya kunci tamunya itu di sini. Dari relasi many to many tadi kan memunculkan suatu entitas baru. Jadi entitas baru ini tamu kamar ini dia itu sebagai kunci tamu. Jadi dia itu hanya sementara gitu aja. Makanya di sini kunci tamunya nomor induk dan ID kamar di dalam entitas tamu kamar. Kemudian ini entitas kamar fasilitas, itu kunci tamunya ID kamar dan ID tipe. Kemudian tamu transaksi, kunci tamunya nomor induk dan nomor pemesanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vincent Kosasi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Willy Fernando, presentasi kami. Yang
Nomor 7, menentukan atribut. Atribut yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, nomor induk, nama tamu, alamat, nomor HP, email tamu, ID kamar, nomor kamar, ID tipe, jenis tipe kamar, fasilitas lain, nomor pemesanan, total harga, waktu check-in, waktu check-out, nomor petugas, nama petugas, jabatan, tahun bekerja. Nomor 8, pemetaan atribut. Memasangkan atribut dengan entitas yang sesuai. Pemetaan atribut. Entitasnya tamu, memiliki atribut sebagai berikut: nomor induk, nama tamu, alamat, nomor HP, email. Primary key-nya adalah nomor induk. Kamar, entitas kamar, atributnya adalah ID kamar, nomor kamar, primary key-nya ID kamar. Entitas fasilitas, atribut ID, atributnya ID tipe, jenis tipe kamar, fasilitas lain, primary key-nya adalah ID tipe. Transaksi, untuk entitas transaksi, nomor pemesan, atributnya adalah nomor pemesanan, total harga, primary key adalah nomor pemesanan. Untuk entitas reservasi, nomor atributnya adalah nomor pemesanan, check-in, check-out, primary key adalah nomor pemesanan. Entitas resepsionis, atributnya adalah nomor petugas, nama petugas, jabatan, nomor HP, alamat, tahun bekerja. Primary key adalah nomor petugas. Slide 9, gambar EFD dengan atribut. Mengatur EFD dari langkah 6 dengan menambahkan entitas atau relasi yang ditentukan pada langkah 8. Entitas tamu memiliki atribut sebagai berikut: alamat, email, nomor HP, nama tamu, nomor induk. Di sini primary key adalah nomor induk. Tamu berelasi dengan kamar, entitas kamar. Karena relasinya adalah many to many, maka menggunakan penengah tamu strip kamar. Tamu strip kamar memiliki atribut nomor induk ID kamar, sedangkan kamar memiliki atribut ID kamar, nomor kamar. Selanjutnya, kamar memiliki relasi dengan fasilitas. Karena relasinya adalah many to many, maka menggunakan penengah kamar strip fasilitas. Kamar strip fasilitas memiliki atribut sebagai ID kamar, ID tipe. Sedangkan untuk primary key-nya adalah ID kamar. Fasilitas memiliki 3 atribut, yaitu ID tipe, jenis tipe kamar, fasilitas lain. ID tipe fasilitas primary key-nya adalah ID tipe. Setelah fasilitas memiliki relasi dengan reservasi, yaitu fasilitas yaitu reservasi memiliki atribut check-in, check-out, dan nomor pemesanan. Primary key-nya adalah nomor pemesanan. Setelah itu reservasi kemudian mengelola resepsionis. Resepsionis terbagi menjadi beberapa atribut, yaitu nomor petugas, nama petugas, jabatan, alamat, tahun bekerja, nomor HP. Kembali ke awal, tamu memesan ke reservasi. Tamu berelasi dengan reservasi. Kemudian reservasi dikelola oleh resepsionis. Kemudian resepsionis memproses transaksi dengan nomor pesanan, total bayar. Itu adalah atribut dari transaksi. Kemudian transaksi berelasi dengan tamu. Karena relasinya adalah many to many, maka transaksinya dibikin penengah jadi tamu strip transaksi. Tamu strip transaksi memiliki atribut sebagai nomor induk, nomor pemesanan. Dua ini kemudian memiliki relasi dengan tamu, yaitu bayar. Tamu membayar transaksi reservasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Vincent Kosasi. Tahap yang ke-10 yaitu periksa hasil. Setelah kita memasukkan atribut dan kunci tamu serta kunci utama dalam entitas dalam ERD, kemudian kita harus memeriksa dulu apakah ERD
yang sudah dibuat itu sudah mengawalkan sistem yang akan dibangun. Dari ERD yang sudah kita buat ini, coba kita lihat apakah dia mengalami redundasi atau pengulangan entitas. Dari tamu memilih kamar, di mana kunci tamunya itu nomor induk, ID kamar. Kemudian kamar dia memiliki fasilitas, di mana di pendengarnya entitas kamar fasilitasnya itu memiliki kunci tamunya, ID kamar dan ID tipe. Kemudian fasilitas itu diproses oleh reservasi. Kemudian tamu akan memesan di bagian reservasi, dan reservasi itu akan dikelola oleh resepsionis, dan kemudian akan memproses transaksinya dan tamu akan membayar transaksinya. Dari kita lihat sangat kompleks kan? Berarti dari ERD yang sudah kita bangun ini dapat membuat sebuah sistem reservasi pemesanan kamar hotel. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri kata terima kasih dan selamat malam.